Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, dahsyat, semangat syiar, Allahu Akbar. Perkenalkan, saya Dwi Marfuah AOG, Agent of God dari Magetan. Hari ini akan sharing tentang History of God. Teman-teman semuanya, History of God ini ada 4 fase ya. Nanti akan saya kupas secara perlahan tentang History of God. Fase pertama yaitu adalah pada masa fase barter. Kita tentunya berpikir ya, bagaimana orang-orang memenuhi kebutuhan hidupnya karena belum ada uang ya. Nah, ternyata dari fase barter inilah kita belajar bahwasanya orang-orang dahulu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara tukar menukar barang ya, tukar menukar barang. Mereka menggunakan apa saja yang mereka dapatkan dari hasil usahanya, mereka tukar dengan barang yang mereka butuhkan dari keluarga yang lain. Nah, itulah yang dinamakan dengan barter. Apakah barter ini selama perjalanannya mulus-mulus saja? Ternyata ada kelemahan ya di sini yang terjadi pada sistem barter. Yang pertama adalah susah menentukan kadar tukar ya. Kadar tukar, misalnya saya punya kambing, mau saya tukar, saya ingin buah apel. Nah, seberapa ini buah apel yang mau diberikan ke saya? Nah, ini susah ya. Dan kambing juga tidak bisa masa mau dibelah ya, saya cuma mau 2 saja apelnya. Nah, jadi susah menentukan kadar tukar. Yang kedua adalah barang sulit dipecah ya. Ketiga, sulit bawa barangnya. Bayangkan ya, kita ke tempat orang membawa kambing ya, mau kita tukar dengan apel. Kemudian barang tidak tahan lama. Semisal saya dari hasil bercocok tanam punya buah-buahan, maka harus segera saya menemukan ya keluarga yang cocok untuk kebutuhan yang mereka inginkan ya. Kemudian juga tadi ya, sulit menemukan kecocokan ya, dan standar kualitas barang berbeda. Ini kelemahan-kelemahan dari barter. Maka dari itu teruslah diperbaiki, kita masuk ke fase kedua, yaitu fase uang sejati. Nah teman-teman, pada uang sejati ini, uang memiliki fungsi ada 3 ya, sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat takar, dan yang ketiga sebagai alat simpanan. Inilah yang disebut dengan uang sejati, harus mempunyai 3 fungsi ini tadi. Nah, dalam perjalanannya dari barter, kemudian orang-orang menemukan beberapa alat transaksi yang mereka anggap layak ya. Nah, apa saja ini? Wah, ini yang sangat ini membuat kita terheran-heran ya. Ada garam teman-teman. Nah, garam ini ternyata pernah dijadikan sebagai alat transaksi pada zaman dahulu ya. Kemudian ada tengkorak juga ya. Nah, ada juga seperti pisau ya. Nah, itu banyak sekali yang dijadikan sebagai alat transaksi pada zaman dahulu untuk menggantikan sistem barter. Nah, apakah ini juga terus berlaku? Ternyata karena ada kelemahannya ya. Apa saja ya? Sama tadi seperti barter ya, sulit untuk dibawa kemana-mana. Bayangkan, saya harus membawa tengkorak ya ke tempat orang yang membutuhkan, sama-sama membutuhkan barang kebutuhan. Nah ini ya, dari kelemahan-kelemahan inilah maka pada fase uang sejati ini muncullah pilihan yang sangat tepat, yaitu pada emas dan perak. Teman-teman perlu tahu kenapa pilihannya jatuh kepada emas dan perak. Nah, ikuti ya. Mengapa emas dijadikan pilihan sebagai uang? Alasannya adalah betul. Yang pertama, emas memiliki nilai intrinsik. Yang kedua, nilainya stabil. Yang ketiga adalah barangnya langka, tidak mudah ditemukan, seperti garam dan tengkorak tadi yang sangat mudah ditemukan ya, sehingga banyak orang nanti akan memiliki tanpa harus menukar dengan sesuatu yang berharga ya, jadi langka. Ini beberapa saja ya dari alasan yang tepat menjadikan
emas dan perak sebagai uang sejati pada masa itu. Ya, bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Nah, lalu apakah ada ya kesejahteraan atau kemakmuran yang terjadi ketika emas dan perak itu dijadikan sebagai pilihan uang sejati? Teman-teman sudah tahu belum? Nah, ternyata Masya Allah ya, Allah sudah memberikan ini semua ya, janjinya dan menepati bahwasanya ketika pada dinasti Turki ya, itu menggunakan emas dan perak sebagai alat transaksi, mereka kesejahteraannya luar biasa ya. Mereka bisa menguasai 2/3 dunia saat itu. Karena apa? Karena perekonomian sangat kuat ya. Mereka sudah makmur, kaya raya ya, sehingga Allah menambahkan negeri yang barokah di situ. Nah teman-teman, tadi sudah masuk 2 fase ya, fase barter dan fase uang sejati. Kita masuk ke fase ketiga, yaitu fase uang kertas. Betul, seperti yang kita alami saat ini adalah kita masuk ke fase ketiga, fase uang kertas. Pasti teman-teman berpikir nih, dari uang sejati kok bisa menjadi uang kertas? Gimana tuh perjalanannya? Ada yang bertanya? Nah, dulu pemerintahan kita ternyata menggunakan uang kertas itu ada nilai setaranya dengan emas ya dulu, karena pendiri-pendiri negara ini dulunya meminta pendapat para ulama ya bagaimana menggunakan alat transaksi yang tepat. Dan contohnya 10 rupiah itu ada nilai setaranya dengan 5 gram emas dulu ya, Masya Allah ya. Nah, seiring perjalanan waktu kok bisa terlepas ya nilai uang kertas itu dari nilai emas? Ternyata pada tahun 1971, Amerika Serikat secara sepihak mengumumkan bahwasanya dolar itu tidak bisa ditukar lagi dengan emas, ya. Mengumumkan secara sepihak sehingga dunia mengikutinya ya. Walhasil apa sekarang yang kita lihat? Uang kertas ya uang kertas, emas ya emas. Jadi tidak ada korelasinya, tidak ada nilainya setara ya, tidak ada persetaraan lagi, semua sudah berpisah sampai sekarang ini. Lalu apa ya kerusakan yang terjadi dari ketika menggunakan alat transaksi berupa emas ini? Ya, teman-teman pastinya sudah pintar ya, sudah paham ya. Yang sangat kita pahami adalah uang kertas itu nilainya terus merosot sehingga kerja keras kita ya itu seperti tidak ada harganya ya, karena nilai inflasi yang sangat tinggi ya. Kemudian uang kertas juga memunculkan ketidakadilan ekonomi ya. Nah, jadi sulit mencapai keadilan ekonomi. Ini diantaranya teman-teman kerusakan yang terjadi ketika kita menggunakan uang kertas. Nah, apa peran EOA Gold di sini ya untuk mengatasi kerusakan ini? Teman-teman sebagai member of gold, sebagai agent of gold, syiar dan syiar ya. Kita mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya untuk menabung dalam bentuk emas. Ya, konversikan uang kertas kita, hasil kerja keras kita ke dalam emas ya. Karena nilainya nanti akan stabil ya, cenderung naik dan akan di atas kenaikan inflasi ya. Sehingga kerja keras kita benar-benar ada hasilnya. Begitu teman-teman ya. Ini peran EOA Gold. Selain itu, EOA Gold ini sangat mudah didapat ya. Member dan agent ada di mana-mana, harganya pun sangat terjangkau. Berapa? Iya betul. 100 ribuan bisa dapat 0,1. Masya Allah ya, barakallah. Ya, sekarang menabung itu kayak membeli pizza ya. Jadi kita alihkan ini biasanya hobi beli pizza, kita bisa untuk menabung emas 0,1. Nah teman-teman, diantaranya itu peran EOA Gold untuk mengembalikan kejayaan umat ya. Sudah fase ketiga, kita masuk fase keempat, fase terakhir yaitu fase dinar dirham ya. Sebagaimana sabda Rasulullah ya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, akan datang suatu masa pada umat manusia, pada masa itu tidak ada yang bermanfaat kecuali dinar atau uang emas dan dirham atau uang perak ya. Ini hadis Rasulullah ya. Insyaallah nanti kita akan masuk ke fase ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan memasuki fase dinar dirham ya. Apakah ada ya negara yang sudah menerapkan alat transaksi berupa dinar dirham? Ada yang tahu? Iya, betul. Sudah ada ya.
di Kelantan, Malaysia itu resmi menggunakan mata uang Islam selain ringgit dalam alat transaksinya. Nah, bagaimana kita? EOA Gold tentunya ya. Insya Allah nanti akan di-launching oleh pusat dinar dan dirham versi EOA Gold. Ditunggu ya teman-teman ya. Semoga dalam waktu dekat ini bisa lanjut. Lalu bagaimana strateginya kita bisa mengembangkan semuanya ini ya? Yang pertama adalah kita mempunyai strategi amankan ya. Amankan itu apa? Kita mengkonversikan uang kita ke dalam emas. Seperti tadi ya, kita mempunyai tabungan-tabungan emas. Kemudian K-nya adalah kembangkan. Kita sudah ikut program wakaf peradaban di situ ya. Karena emas dunia akhirat itu hanyalah emas EOA Gold yang ada wakaf peradabannya. Wakaf-wakaf apa saja? Nah, banyak sekali ya, ada Tower MUI ya, kemudian ada Wakaf Wan Quran Institute ya. Subhanallah ya, tanpa kita sadari kita sudah ikut berwakaf di situ. Dan pahala wakaf itu akan terus mengalir sebagai amal jariah. Masya Allah ya. Kemudian M-nya adalah manfaatkan ya. Manfaatkan untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Nah, demikian ya teman-teman. Insya Allah kita tunggu launchingnya EOA dinar dirham ya. Semoga nanti harapan kita mengembalikan kejayaan umat bisa terwujud. Nah, itu saja teman-teman. Hari ini sharing saya tentang History of Gold. Ada 4 fase: barter, uang sejati, dan uang kertas. Serta fase keempat adalah fase dinar dirham. Sekarang kita masuk ke fase ketiga tadi ya, uang kertas ya. Baik teman-teman, sebelum saya akhiri, mari semangat terus untuk syiar ya. Semakin banyak masyarakat yang teredukasi, kita juga mengambil pahala jariahnya di situ ya. Semangat syiar. Apapun usaha dan profesinya, nabungnya EOA Gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.